Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang fitur-fitur yang ada di iPhone. Seberapa maksimal sih kita itu sudah menggunakan iPhone kita teman-teman ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, di iPhone ini kan ada berbagai macam fitur-fitur yang diberikan oleh Apple teman-teman ya. Dan seberapa banyak sih kalian sudah menggunakan fitur itu? Apakah sudah maksimal dan atau tidak kalian gunakan sama sekali teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bahas secara santai dan pelan-pelan. Let's go guys. Oke, ini adalah iPhone 12 mini teman-teman ya. Jadi untuk dari ukurannya ini kecil banget guys. Gue tuh suka banget menggunakan iPhone 12 mini ini guys ya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari biasanya untuk iPhone 12 mini ini gue pakai untuk kerjaan gue. Memang ini khusus untuk kerjaan gue teman-teman ya. Jadi di sini gue tuh kadang-kadang cuma pakai buat WhatsApp doang. Kemudian untuk edit video, take footage, buka Google Maps teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja sekalian sharing. Menurut kalian itu udah menggunakan iPhone kalian itu dengan maksimal belum sih? Nah, di sini akan gue share dari pengalaman gue secara pribadi. Karena sejujurnya menurut gue secara pribadi, gue pun paling sekitar 20% doang sih baru menggunakan iPhone gue dengan maksimal. Alias banyak banget fitur-fitur di iPhone yang nggak gue pakai dengan maksimal. Karena memang gue hanya pakai beberapa aplikasi doang untuk kerjaan gue sehari-hari teman-temannya. Nah, fitur pertama yang nggak pernah gue pakai sama sekali itu sebenarnya simpel banget, yaitu FaceTime. Dulunya tuh gue sempat menggunakan FaceTime ini sama iMessage untuk kontak-kontakan sama ibu bos, tapi karena sekarang kita tuh terbiasa banget dengan yang namanya WhatsApp. Jadi kita terbiasa jadi menggunakan WhatsApp. Kadang-kadang gue pakai iMessage pun lama-lama jadi bosen karena nggak ada yang pakai iMessage juga kan. Ibu bos biasanya pakai WA, gue balas di iMessage, dia bilang di WA balasnya. Kenapa? Message gue gitu. Terus kalau mau FaceTime pun nggak tahu mau FaceTime siapa selain ibu bos teman-teman. Pas gue telepon FaceTime juga dia nanya, kenapa nelpon FaceTime nggak WA aja. Gitu loh teman-teman. Jadi pada akhirnya FaceTime ini adalah sebuah fitur yang menurut gue keren banget ya. Bagi gue secara pribadi, FaceTime itu untuk kualitas videonya tuh lebih jernih daripada WhatsApp guys ya. Tapi ternyata karena memang udah nggak familiar, jadi sama sekali nggak dipakai teman-teman untuk FaceTime dan juga iMessage ini guys ya. Buat kalian yang masih setia untuk menggunakan FaceTime dan juga iMessage, coba nih share menurut kalian secara pribadi, kalian tuh betah nggak sih menggunakan iMessage atau malah kalian tuh suka WA? Karena bagi gua untuk orang di luar ya, di luar Indonesia, mungkin orang luar negeri atau klien-klien gua tuh ngeliat mereka tuh rata-rata tuh pakai iMessage untuk kontak dengan keluarga mereka teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur dari yang namanya AirDrop teman-teman ya. Kalau menurut gue secara pribadi, AirDrop ini adalah salah satu fitur yang selalu rutin gue gunakan. Menurut gue ini AirDrop adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk mengirim file atau data dengan resolusi size yang besar tanpa kualitas dari file yang kita kirimkan itu menurun teman-teman ya. Seperti kita tahu, kalau lu ngirimin foto atau video melalui WhatsApp itu tuh akan pecah karena dia akan mengikuti standar default yang WhatsApp, sehingga dikompres teman-teman ya, alias dikompresi. Kemudian untuk hasilnya pun nggak sejernih dari video kita awalnya. Nah, kalau misalkan melalui AirDrop, menurut gue secara pribadi AirDrop ini tuh memungkinkan kita untuk mengirim file tuh benar-benar ya, kalau misalkan dia 1 GB ya 1 GB kekirimnya tanpa kualitasnya itu mengalami penurunan atau dikompres teman-teman ya. Bagi gue secara pribadi, AirDrop ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan gue secara sehari-hari. Karena sejak 2 tahun belakangan ini memang relasi gue tuh banyak udah yang menggunakan iPhone. Jadi luar biasanya gue juga bisa menggunakan AirDrop ya dengan sesama user yang menggunakan iPhone juga. Jadi menurut gue secara pribadi, AirDrop ini untuk zaman sekarang ini sangat-sangat gue gunakan ya teman-teman, yang berbanding terbalik dengan FaceTime yang nggak gue sentuh sama sekali teman-teman. Karena untuk FaceTime pun sama sih dengan AirDrop, sama-sama harus menggunakan iPhone dulu baru bisa menggunakan dua fitur itu teman-temannya. Tapi walaupun relasi gue dan orang-orang terdekat gue tuh udah menggunakan iPhone, tetap aja kalau untuk FaceTime itu jarang kita gunakan. Tapi kalau untuk AirDrop ini udah familiar banget ya untuk kehidupan gue sehari-hari. Kalau menurut kalian tuh suka nggak sih menggunakan AirDrop? Kalian boleh share dong di kolom komentar teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke fitur selanjutnya. Fitur yang satu ini menurut gue secara pribadi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk kerjaan gue teman-teman. Gue nggak tahu kalau kalian pakai nggak, tapi buat gue secara pribadi ini selalu gue pakai, yaitu dari bagian notes ini kita bisa scan dokumen jadi PDF teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tuh mau scan, kalian tinggal pencet scan seperti ini, nanti dia akan men-scan dokumen atau kopian yang ingin kalian scan, kemudian dia akan secara otomatis mengcapture dan akan langsung menjadi PDF teman-teman. Menurut gue secara pribadi guys,
scan di bagian notes ini sangat-sangat berguna banget untuk kegiatan gue sehari-hari, terutama kerjaan gue, karena gue nggak perlu repot-repot harus menyekan lewat printer teman-temannya, harus setting di laptop dulu, karena gue bisa langsung scan aja nih ya kontrak-kontrak properti gue dengan klien gue tuh lewat HP gue ya. Jadi ini tuh sangat praktis kalau misalkan di compare dengan zaman dulu. Scan itu ribet banget guys. Pertama-tama ya waktu itu gue pernah scan itu harus install ya aplikasi Epson-nya teman-temannya, itu kemudian baru kita pencet scan, dia akan scan secara otomatis masuk di dokumen bagian pictures atau screenshot, baru nanti kita akan kirim via WA. Tapi kalau misalkan scan zaman sekarang tinggal masuk aja ke bagian scan dokumen, kemudian kalian bisa edit, kemudian kalian bisa kirim aja ke WhatsApp kalian atau ke WhatsApp teman kalian. Jadi menurut gue secara pribadi scan ini dalam kehidupan gue sehari-hari itu sangat penting. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba share di kolom komentar. Apakah kalian familiar dengan yang namanya scan dokumen ini guys? Fitur selanjutnya adalah kita bisa langsung mengedrak teman-teman, mengedrak lagi bahasa gue itu kayak kita langsung nge-cut ya objek yang ada di kamera kita atau di foto kita ini, kita jadikan stiker atau kita kirim ke sesama teman kita, bisa melalui WA, bisa kalian editing teman-temannya, bisa kalian remove backgroundnya cuman dengan kalian tekan seperti ini aja teman-temannya. Jadi kalian bisa bebas berkreasi. Nah sebenarnya fitur yang satu ini keren, tapi bagi gue secara pribadi sehari-hari itu kagak ada guna teman-temannya kayak gini nih teman-temannya. Jadi kalau misalkan gue tuh pengen ngedit sesuatu, gue tuh kadang-kadang suka menggunakan Canva yang ada remove backgroundnya, atau gue masuk ke remove.background di website langsung. Jadi walaupun gue tuh udah tahu ini tuh secara familiar tuh bisa digunakan, teman-temannya bisa juga di copy paste di notes atau di bagian gambar seperti yang di tulis seperti ini teman-temannya, di bagian mana ya ini ya. Nah di sini, nah ini bisa di sini teman-temannya, itu nggak gua gunakan ya di freeform sama sekali, karena menurut gua secara pribadi nggak penting teman-temannya. Jadi fitur yang satu ini keren, tapi bagi gua secara pribadi memang nggak penting, kecuali mungkin kalian tipikal orang yang suka berkreasi guys ya. Nah buat yang suka berkreasi coba komentar dong, seaktif apa sih kalian memakai fitur yang satu ini dan sekreatif apa sih kalian gunakan ini, apakah bisa untuk menunjang kerjaan kalian sehari-hari? Coba komen, karena bagi gua secara pribadi kagak pakai teman-temannya fitur yang satu ini guys. Oke, selanjutnya kita masuk fitur kalkulator. Nah, di kalkulator ini menurut gue secara pribadi sekarang dengan tampilan kalkulator yang baru seperti ini tuh ternyata sangat berguna untuk kehidupan gue sehari-hari, terutama untuk mempermudah pekerjaan gue. Karena kan gue bekerja di bidang properti, jadinya gue tuh harus kadang-kadang ingat ya konversi dari USD ke Indonesia rupiah, atau USD dari euro ke US, atau dari US ke euro, atau sebaliknya dari pounds ke euro. Nah, semuanya itu gue kadang-kadang biasanya menggunakan Google teman-teman. Gua ketik di Google konversi, kemudian gua masukkan ya untuk mata uangnya. Tapi sejak ada kalkulator ini ya teman-teman, jadi sudah diperbarui lagi, di update yang terbaru. Sekarang kita udah punya yang namanya basic, scientific, dan math notes. Jadi kalau kalian untuk scientific seperti ini detail banget guys, yang menurut gua secara pribadi yang bagi gua ini kagak guna sih, tapi gua tuh cuman gunanya untuk yang konversi mata uang teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi kalau untuk konversi mata uang itu gue tuh sangat berguna banget dalam kegiatan gue sehari-hari, terutama untuk kerjaan gue, karena itu sangat membantu gue untuk mengkonversi mata uang. Contohnya convert seperti ini teman-temannya, ini USD. Kan misalnya sendiri, kalau misalkan ada klien gue, Raffi, gue mau beli villa dong seharga 25.000 US. Gue tinggal masukin 25.000 US. Oh ini di angka 406 juta. Gue taruhin aja di angka 410 juta ya. Jadi menghemat waktu gue, sumpah. Ini sangat-sangat menghemat waktu gue secara pribadi. Gue nggak harus buka lagi Google, nggak harus gue langsung buka convert aplikasi juga, nggak perlu lagi, tinggal diginin aja. Ini udah sangat berguna teman-temannya. Gua untuk kehidupan sehari-hari sangat bergantung banget dengan fitur yang satu ini, karena untuk kerjaan gue ini sangat berguna teman-temannya. Gue nggak tahu buat kalian berguna atau nggak, mungkin buat cici-cici atau koko-koko yang dagangannya di Glodok atau Mangga 2 mungkin ya pakai ini teman-temannya. Tapi buat kalian boleh share dong, menurut kalian kalian menggunakan nggak sih fitur yang satu ini teman-temannya. Oke, yang terakhir adalah dari fitur Stolen Device Protection. Sekilas kalian bisa baca sendiri di sini tuh, a delay will be required when you are not at familiar locations such as your home or work to change security settings. Nah,
Gue pernah mengalami hal ini di saat gue beli iPhone 12 mini ini. Gue COD sama orang, kemudian orangnya itu mau log out ya teman-temannya, sign out atau log out iCloud-nya. Kemudian ada delay selama 1 jam teman-temannya. Kenapa? Karena di settingnya itu dia tulis always atau away from familiar location. Kebetulan waktu itu gue berada di lokasi yang tidak familiar, jadi iPhone ini secara otomatis mendeteksi mungkin kalian itu bukan pemilik iPhone ini yang sesungguhnya. Jadi pas kita lagi sign out iCloud kita atau di logout, dia itu memberikan delay selama 1 jam. Mungkin memberikan kesempatan kepada pemilik yang aslinya untuk mengetahui bahwa iPhone-nya lagi hilang, atau mungkin untuk mencegah bahwa iPhone kita tuh lagi dicuri sama orang. Karena gue pun kaget pas orangnya nanya ke gue, bro, kok ini butuh 1 jam ya? Gue pun kaget guys, tapi setelah gue realize, oh ini adalah stolen device protection, dimana dia settingnya itu di away from familiar location teman-temannya. Jadi kalau kalian setting always, dia tuh nggak perlu untuk di lokasi yang nggak familiar, dia akan membutuhkan waktu delay selama 1 jam. Ini udah gue rasakan pertama kali pas gue beli iPhone 12 mini ini teman-temannya. Nah, menurut gue secara pribadi hal seperti ini tuh sangat penting teman-temannya. Walaupun memang jarang dipakai kecuali pas kita ingin gonta-ganti iCloud, yang menurut gue secara pribadi ngapain sih gonta-ganti iCloud, tapi seenggaknya Apple tuh memberikan sebuah proteksi yang seenggaknya teman-teman memperlambat kalau misalkan iPhone kita tuh memang dicuri orang atau lagi ketinggalan, terus orangnya tuh ngelihat iPhone kita dalam keadaan tidak dikunci, terus dia mau setting gimana, atau ada orang terdekat kita yang ingin sign out atau gimana ya teman-temannya. Intinya Apple mempersulit hal tersebut terjadi teman-temannya. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Coba kalian share di kolom komentar, stolen device protection ini menurut kalian tuh bagus atau enggak sih teman-temannya. Nah, mungkin sekian ya beberapa fitur yang bisa gue share ke kalian yang sehari-harinya tuh memang gue gunakan, dan ada juga yang nggak gue gunakan. Nah, sejujurnya menurut gue itu masih banyak banget fitur-fitur di iPhone yang memang sejak iOS 18 rilis ini teman-teman, terutama untuk iPhone 15 Pro ke atas yang udah ada ChatGPT-nya di AI, sudah menggunakan Apple Intelligence, kemudian udah banyak banget fitur-fitur baru yang hadir teman-teman. Tapi sejujurnya gue tuh paling cuma pakai 20% dari fitur-fitur yang ada, karena gue tuh ingin hidup gue mudah, jadi gue tuh cuma pakai fitur yang memudahkan gue aja. Walaupun fitur itu ada tapi nggak memudahkan gue, ya nggak gue pakai. Kenapa? Karena gue bukan tipikal orang yang suka gaya-gayaan teman-temannya. Walaupun dia bisa dipakai, tapi karena gue nggak butuh, nggak gue pakai guys ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya. Di sini gue pengen menyadarkan ke kalian bahwa nggak perlu sih gonta-ganti iPhone setiap tahun, tapi cukup pakai iPhone dalam jangka waktu 3-4 tahun, karena banyak banget fitur-fitur yang mungkin belum kalian pakai teman-temannya. Untuk iPhone 12 mini ini teman-temannya, walaupun dia masih 60 Hz, layarnya kecil, baterainya kecil, kemudian kalau misalkan kalian main terlalu banyak, suhu panasnya lumayan berasa teman-teman, tapi so far gue sangat-sangat menikmati untuk iPhone 12 mini ini. Walaupun penggunaan fitur-fitur yang ada di iPhone gue itu belum maksimal, tapi gue masih sangat menikmati penggunaan iPhone gue teman-temannya. So far belum ada sih rasa pengen pindah ke merek yang lain teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.